Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, ada akhirnya saat ku kembali. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas. Salam. Selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 20 Januari 2022, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Molo di bibeltai di dogma songonon. Alai di Kristus dohamu, jala di debatado anggo Kristus. Ima sahatna hatani tuhata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kokohnya sebuah bangunan sangat tergantung pada dasar atau fondasinya. Apabila fondasi yang dibuat kuat, maka kokohlah bangunan itu. Sebaliknya, apabila fondasi yang dibangun asal-asalan, maka bangunan tidak akan kokoh. Demikian pula kehidupan iman. Ngolu haporsiauni. Atas dasar apakah kehidupan iman orang percaya dibangun? Jika bangunan kehidupan orang percaya didasarkan pada yang kekal, maka kita pun memperoleh kepastian kekal. Sebaliknya, jika berpegang pada yang fana, pasti tidak akan tahan uji. Ibarat emas dan sekam, emas jika dipanaskan akan semakin murni, sedangkan sekam jika dibakar akan hangus dan habis dalam sekejap. Dalam pembacaan firman Tuhan 1 Korintus pasal 3 yang kita mulai dari ayat 10 sampai ayat 23, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena belum dewasa secara rohani. Jemaat di Korintus hidup berselisih satu dengan yang lain. Martokar, gutur, marbada. Muncul kelompok-kelompok dalam jemaat. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kepas, golongan Kristus. Pasal 1 ayat 11 sampai ayat 13. Masing-masing golongan menonjolkan dirinya sendiri dan menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Membain batu partu Tuhan tudonganna. Perpecahan mengancam kehidupan jemaat di Korintus. Oleh sebab itu Paulus menegur jemaat agar hidup dalam kasih. Dipaingot apostol Paulus huriai asa mangulu di bagasan holong. Paulus menasihatkan jemaat agar kehidupan iman jemaat
bukan didasarkan pada apa yang dimiliki atau pada sesuatu di dalam dunia ini, tetapi pada Yesus Kristus yang adalah dasar iman orang percaya. Ngolu haporsiau ni huriai unang marojahan tuna adong di ibana manang portibion. Alai marojahan tu Yesus Kristus ma ngolu haporsiau ni huriai. Yesus Kristus do ojahan ni haporsiau ni akan haporsia. Yesus Kristus dasar iman orang percaya. Sebab kita orang percaya adalah milik Kristus. Napuna ni Kristusi do hita, jala debatado anggo Kristusi. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Alai di Kristus dohamu, jala di debatado anggo Kristus. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyampaikan beberapa hal penting kepada jemaat di Korintus. Allah adalah pemilik kehidupan, pemilik pekerjaan, pelayanan. Setiap orang yang bekerja bagi Tuhan adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Mereka adalah alat di tangan Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi kehidupan. Karena itu, tidak sepatutnya seseorang bermegah dan menjadi sombong dengan pekerjaan pelayanan yang dilakukannya. Meski hanya alat, namun peran alat itu sangatlah penting. Tiap pribadi yang bekerja mesti menjadi alat yang berfungsi dengan baik. Tiap orang yang membangun harus memperhatikan bagaimana ia membangun. Setiap alat harus difungsikan secara benar, bukan dipakai secara serampangan, marsamburetan, atau sekedar pajangan saja. Dan setiap orang yang membangun hendaklah membangun dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sembrono dan asal-asalan, lomo-lomona. Setiap pekerjaan akan diuji dan para pekerja akan diminta pertanggungjawabannya atas pekerjaan itu. Barang siapa yang tahan uji akan beroleh upah. Sebaliknya, yang asal-asalan akan menuai kerugian. Pembangunan-pembangunan yang tidak jujur tidak dapat menyembunyikan kejahatannya, karena kelak masing-masing akan menerima buah dari apa yang dituainya. Kehidupan orang percaya adalah bait Allah, milik kepunyaan Allah. Karena itu, kehidupan orang percaya mesti dijalani dengan hikmat Allah, bukan dengan kebodohan dunia ini. Saudaraku, memaknai berita firman Tuhan bagi kita hari ini, maka saya bagikan sebuah kisah untuk kita. Seorang tukang bangunan yang sudah tua berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ia menyampaikan rencana tersebut kepada majikannya. Sang majikan sebenarnya masih membutuhkan tenaganya, namun ia tidak memaksa. Maka sang majikan pun menyampaikan permintaan terakhir kepada si tukang. Ia meminta tukang itu untuk sekali lagi membangun sebuah rumah. Sebagai karya terakhir si tukang, bangunlah sebuah rumah, buatlah yang terbaik dengan seluruh kemampuanmu. Kamu bebas membangun dengan semua bahan yang terbaik yang ada. Demikian kata sang majikan.
Dengan berat hati, si tukang memenuhi permintaan majikannya. Ia bekerja dan membangun rumah itu, tapi semua dikerjakan dengan asal-asalan. Ia asal-asalan membuat rangka bangunan. Ia menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah, kayu yang mudah lapuk, dan campuran semen yang tidak sesuai standar. Rumah itu bisa selesai. Ketika majikannya mendapat laporan dan datang melihat hasil kerja sang tukang, sang majikan berkata, "Terima kasih sudah bekerja. Ini adalah rumahmu sendiri, hadiah untukmu dan keluargamu." Betapa terkejutnya si tukang bangunan. Ia sangat menyesal dalam hatinya. Ia berteriak, "Kalau saja sejak dari awal aku tahu bahwa rumah ini akan menjadi milikku, maka aku pasti membangunnya dengan sungguh-sungguh, menggunakan bahan-bahan terpilih dan terbaik, serta kualitasnya tinggi. Tapi sayang, semua sudah terlambat." Si tukang bangunan menuai apa yang ditaburnya sendiri. Ia harus tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Di dunia ini kita pun sudah membangun rumah kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sedang membangunnya dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan? Apakah kita menggunakan bahan-bahan bangunan terbaik atau yang jelek? Sebagai manusia, kita mengakui tidak sedikit dari kita yang menjalani hidup dengan asal-asalan. Kita hidup menurut keinginan hati sendiri tanpa menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup hanyalah sementara. Kita bekerja asal-asalan, yang penting dapat gaji. Kita mengerjakan bangunan itu dengan tidak sungguh-sungguh, dan kita hanya mengejar keuntungan kita. Kita melayani kalau ada waktu saja. Kita hidup menurut kemauan kita dan melakukan apa saja tanpa takut kepada Tuhan. Bangun kehidupan di dasar pondasi yang teguh dan kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam Kristus yang kekal, kita pun akan menikmati kehidupan kekal bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah dan mulialah namamu, ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih-Mu yang sudah kami terima dalam hidup kami. Tuhanlah dasar hidup kami, menjadikan kami kuat dan kokoh menjalani kehidupan ini. Karena dengan Tuhan kami bisa menjalani kehidupan kami ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Salum.